Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, sahabat UMJ Official dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan menyelami salah satu babak terpenting dalam sejarah Islam, yaitu kisah dua suku besar di Madinah yang pertikaiannya berabad-abad lamanya, Aus dan Khazraj. Sebuah kisah tentang nasab, kepemimpinan, ambisi, dan bagaimana Islam datang sebagai pemersatu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota yang kemudian kita kenal sebagai Madinah ini bernama Yathrib. Yathrib adalah oasis subur, pusat perdagangan dan tempat tinggal bagi berbagai kelompok, terutama Arab dan beberapa klan Yahudi. Dari suku Arab, ada dua kabilah besar yang dominan dan seringkali berkonflik, adalah Bani Aus dan Bani Khazraj. Kedua suku ini meskipun sama-sama berasal dari keturunan Kahtan dari Yaman, memiliki sejarah panjang persaingan dan permusuhan. Mereka adalah representasi klasik dari Asabiyah atau kesukuan yang kental. Mari kita telusuri akar-akar kedua suku ini. Aus dan Khazraj adalah dua putra dari Haritsah bin Sa'labah bin Amr Muzakiyah. Mereka berdua adalah keturunan dari suku Az di Yaman. Setelah terjadi bencana alam, yaitu pecahnya bendungan Ma'rib di Yaman, banyak kabilah Az yang berimigrasi, termasuk nenek moyang Aus dan Khazraj. Mereka tiba di Yathrib dan pada awalnya hidup berdampingan. Namun seiring waktu, persaingan untuk menguasai sumber daya dan pengaruh di kota mulai muncul. Bani Khazraj adalah kabilah yang lebih besar dan seringkali memiliki keuntungan dalam jumlah dan kekuatan. Meskipun tidak ada dalil Al-Quran dan hadis spesifik yang merinci silsilah Aus dan Khazraj secara mendalam, sejarah Islam mencatat bahwa mereka adalah suku Arab yang berasal dari Yaman, seperti yang disinggung dalam banyak riwayat tentang penyebaran kabilah Arab. Setiap kabilah memiliki pimpinan dan tokoh-tokohnya yang disegani. Dari Bani Aus, beberapa nama yang tercatat adalah Hudair al-Khattab, kemudian putranya Usaid bin Hudayr. Sementara dari Bani Khazraj, ada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang meskipun kemudian menjadi munafik, dulunya adalah tokoh yang sangat berpengaruh dan hampir diangkat menjadi Raja Yathrib. Aus dan Khazraj di samping terkenal piawai dalam perperangan, keduanya merupakan masyarakat yang pandai bersyair. Di antara kaum Aus dan Qais bin Khatim yang terkenal dengan sebutan lidah Aus dan Abu Qais bin Aslat. Sementara di antara kaum Khazraj ada Hassah bin Sabit yang terkenal gemar menyanyikan keutamaan Rasulullah SAW dan juga Ka'ab bin Malik. Sebagian sahabat utama Nabi merupakan orang-orang yang berasal dari suku Khazraj dan Aus, dan pada masa kemudian masing-masing dari kedua suku ini membanggakan Nabi Muhammad SAW. Para pembesar di suku Aus diantaranya adalah Khanzalah, Busail al-Malaikah, Asim bin Sabit, Sa'ad bin Mu'adz. Sedangkan pembesar di suku Khazraj seperti Sa'ad bin Ubadah, Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Para pimpinan ini tidak hanya mengurus urusan internal suku mereka, tetapi juga menjadi perwakilan dalam perjanjian atau pertikaian dengan suku lain, termasuk suku-suku Yahudi yang mendominasi perekonomian Yathrib. Namun, ambisi para pemimpin ini untuk memperluas kekuasaan dan mendapatkan keuntungan ekonomi seringkali menjadi pemicu utama gesekan antara dua suku. Mata pencarian utama di Yathrib adalah pertanian, khususnya budidaya kurma. Kontrol atas lahan-lahan subur dan sumber air menjadi sangat vital. Suku-suku Yahudi menguasai sebagian besar lahan pertanian yang paling produktif. Aus dan Khazraj juga terlibat dalam pertanian, namun persaingan untuk menguasai lebih banyak lahan dan juga jalur perdagangan menjadi sumber konflik. Mereka juga terlibat dalam profesi lain seperti penggembalaan, pembuatan senjata, dan beberapa di antaranya berprofesi sebagai pedagang. Ketergantungan ekonomi ini seringkali membuat mereka bersekutu dengan suku Yahudi tertentu, yang justru semakin memperkeruh hubungan antara Aus dan Khazraj karena persekutuan yang berbeda-beda. Kompetisi antara Aus dan Khazraj tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, ini adalah persaingan untuk mendapatkan kehormatan, pengaruh, dominasi di Yathrib.
Setiap kabilah ingin menunjukkan bahwa mereka lebih kuat, lebih disegani, dan memiliki lebih banyak pengikut. Ambisi ini seringkali berujung pada pertikaian kecil yang kemudian membesar. Ada keinginan kuat dari setiap pemimpin suku untuk menjadi yang terdepan, yang penting dihormati bahkan di atas suku lain. Persaingan ini juga diperparah oleh intervensi suku-suku Yahudi, seperti Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, yang seringkali memihak salah satu suku untuk menjaga keseimbangan kekuasaan atau demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Sejarah Yasrib sebelum Islam diwarnai oleh serangkaian perperangan berdarah antara Aus dan Khazraj. Pemicunya bisa sangat beragam, dari perselisihan kecil tentang hak atas sumur, pencurian hewan ternak, hingga pembunuhan individu yang kemudian memicu dendam kesukuan. Perang pertama antara dua kabilah ini adalah Perang Sumer yang dimenangkan oleh suku Aus. Namun, pada perang-perang berikutnya, kabilah Khazraj lebih sering memenangkan perang. Perang besar terakhir dikenal dengan nama Perang Bu'ats yang dimenangkan oleh suku Aus. Pemicu Perang Bu'ats adalah perebutan sumber air antara suku Aus dan suku Khazraj. Perang Bu'ats terjadi sekitar 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Perang ini adalah puncak dari permusuhan yang berabad-abad antara Aus dan Khazraj, yang menyebabkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Konon, perang ini begitu hebat sehingga melemahkan kedua suku dan membuat mereka merindukan perdamaian. Suku Aus dan Khazraj pergi ke Mekah dan ingin membuat perjanjian dengan suku Quraisy. Namun, kaum Quraisy tidak memperhatikan. Pada waktu-waktu inilah sebagian dari suku Aus dan Khazraj membangun hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Perang Bu'ats menjadi titik balik. Kedua suku menyadari bahwa permusuhan abad ini hanya membawa kehancuran. Mereka mulai mencari solusi, dan disinilah peran Nabi Muhammad SAW menjadi sangat krusial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 103, yang menggambarkan kondisi mereka sebelum Islam dan bagaimana Allah mempersatukan mereka. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hati-hati kami, lalu menjadikan kamu karena nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini dengan jelas menggambarkan kondisi Aus dan Khazraj yang bermusuhan dan bagaimana Islam datang sebagai rahmat untuk mempersatukan hati mereka. Dalam kondisi penuh konflik dan kerinduan akan perdamaian, seruan dakwah Nabi Muhammad SAW mulai terdengar di Yasrib. Beberapa individu dari Aus dan Khazraj yang disebut kaum Ansar mulai memeluk Islam. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yasrib, kota itu berubah menjadi Madinah, kota Nabi. Nabi SAW dengan kebijaksanaannya berhasil mendamaikan Aus dan Khazraj. Beliau tidak hanya menunjuk pemimpin dari masing-masing suku, tetapi juga menciptakan ikatan persaudaraan yang lebih kuat, yaitu persaudaraan Islam. Persaudaraan antara Muhajirin, para sahabat yang hijrah ke Mekah, dan Ansar, penduduk asli Madinah yang terdiri dari Aus dan Khazraj, adalah contoh nyata bagaimana Islam menghapus sekat-sekat kesukuan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan persaudaraan yang kuat antara Aus dan Khazraj sebagai Ansar. Tidak ada yang mencintai Ansar kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali seorang munafik. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan transformasi luar biasa yang terjadi pada Aus dan Khazraj. Mereka tadinya berperang saudara, kini menjadi Asharullah, penolong agama Allah, saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam menegakkan Islam. Kisah Aus dan Khazraj adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ini adalah bukti bahwa perpecahan dalam permusuhan hanya membawa kehancuran. Ambisi pribadi, kesukuan, dan perbuatan kekuasaan dapat merusak tatanan sosial. Namun, kisah ini juga menunjukkan bagaimana Islam datang sebagai rahmat bagi semesta, yang membawa kedamaian, persaudaraan, dan persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kegelapan permusuhan dengan cahaya iman.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah ini, senantiasa menjaga persatuan umat dan menghindari segala bentuk perpecahan. Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.